Halo teman Ideas, kembali lagi bareng sama Safitri. Kali ini kita masuk di segmen Ideas Talk, dan di Ideas Talk kita kali ini bakal ngebahas seputar sharing bareng sama mahasiswa yang ambil double degree di 2 universitas terbaik di luar negeri. Nah, penasaran kan siapa narasumbernya? Kita langsung aja kenalan sama profil beliau. Dianti Farhana Kamasela, berasal dari Palembang, kelahiran tahun 1995. Dirinya telah menyelesaikan pendidikan S1 bidang ilmu kelautan di Universitas Riau. Lalu dirinya yang biasa disapa Hana meneruskan studi di Mahidol University sebagai mahasiswa magister teknik lingkungan dan sumber daya air di Thailand berkat beasiswa dari Mahidol University. Kerennya lagi, Hana juga mengambil program double degree yang kini berkuliah di Kyoto University, Jepang sebagai mahasiswa magister manajemen lingkungan dengan beasiswa JASO atau Japan Student Services Organization. Beberapa prestasi dan aktivitasnya antara lain Mawapres tingkat fakultas di Universitas Riau tahun 2015, Big 20 Language Ambassador Duta Bahasa Riau tahun 2015, Exchange Student ICUCAN Singapore 2016, Research Assistant Mahidol University Thailand tahun 2018, Teaching Assistant Kyoto University Japan tahun 2019, Teaching Volunteer Sagano High School Kyoto Japan 2020, Team Leader Global Education Project Japan tahun 2020, 3 Minutes Thesis Winner Candidate Chulalongkorn University Thailand tahun 2020, YouTube Content Creator dari tahun 2018. Nah, itu tadi profil dari Kak Dianti Farhana selaku mahasiswa double degree di 2 universitas di luar negeri, yaitu ada di Mahidol University di Thailand dan di Kyoto University di Jepang. Nah, kita juga udah terhubung sama Kak Dianti Farhana melalui daring. Kita langsung aja sapa Kak Dianti Farhana ya. Terima kasih banget buat Kak Dianti Farhana. Biasanya dipanggilnya Kak siapa? Hana. Oh, Hana. Oke. Iya. Oke. Kak Hana, terima kasih banget udah gabung bareng Ideas for Indonesia di sini. Perkenalkan, saya Safitri dari Ideas for Indonesia. Kali ini kita ada di segmen Ideas Talk bareng sama Kak Dianti Farhana. Kita bakal ngobrolin seputar sharing bareng sama mahasiswa double degree di luar negeri, yaitu Kak Dianti Farhana kali ini. Terus untuk teman Ideas, kemarin kan kita kalau misalnya udah Ideas Talk nih, kemarin sempat bareng sama Kak David, salah satu peraih beasiswa student S3 di Jepang. Nah, kali ini sama Kak Dianti Farhana itu bahas seputar double degree, karena pastinya kalau teman-teman Ideas nonton ini nanti nih penasaran banget sama Kak Dianti Farhana kenapa bisa dapat double degree, apalagi berarti ini kuliah di 2 universitas secara bersamaan yang berbeda gitu ya Kak ya. Nah, ini buat makin mengenalkan Kak Dianti sama teman Ideas yang pengen banget dapat motivasi yang sama juga. Ini bisa diceritakan nih Kak, pengalaman Kakak lanjut studi di luar negeri itu awalnya sebenarnya gimana sih gitu? Pertama aku lulus kuliah kan ya sekitar tahun 2017. Kebetulan waktu itu keinginannya tuh kerja dulu. Cuman karena cari kerja tuh sulit, maksudnya apalagi yang sesuai sama bidang kita gitu, kayak masih langka gitu. Kita harus kayak punya kompetensi lain deh yang bisa mendukung kita untuk kerja gitu, kayak punya sertifikat ini dan itu. Jadi kebetulan waktu itu mutusin buat lanjut kuliah, cuman kayak planningnya belum kayak tahun itu bakal diterima gitu, belum sampai ke situ. Jadi aku udah mulai googling tentang LPDP, terus tentang Erasmus, ya beasiswa untuk kuliah ke luar negeri sih. Cuman alhamdulillah mungkin rezekian juga, jadi
ketemu waktu kursus, aku sempat kursus persiapan IELTS gitu. Ketemu sama temen aku yang dari Unsri. Nah, jadi dari situ sharing-sharing sih, dia mau daftar kuliah di mana, dan kebetulan kata dia, nih di Thailand ada nih beasiswa, terus orang banyak belum tahu gitu kan, coba dicoba aja. Terus aku bilang kayaknya aku belum siap gitu-gitu, sertifikat belum ada apa segala macem. Cuman ya balik lagi sih, kalau rezeki nggak kemana, jadi alhamdulillah diterima. Oke, jadi emang awalnya niatnya tuh buat kerja ya Kak Dianti ya. Karena untuk cari kerja sebenarnya masih susah, terus apalagi kalau sebidang sama jurusan Kak Dianti itu tentang perikanan Kak, atau bagaimana nih? Iya, aku S1-nya tentang ilmu kelautan. Cuman ilmu kelautan tuh kan luas yang dibahas kan, ada biota laut, kimia laut, fisika, pasang surut segala macem. Nah, kebetulan masuk ke semi kimia fisika lah, masuk ke kualitas air. Nah, kebetulan dibuka di jurusan di Thailand itu jurusannya Environmental and Water Resources Engineering. Jadi kayak teknik sumber daya perairan gitu. Nah, aku masuk lab yang persis sama kayak tesis aku tentang teknik kualitas air gitu. Jadi betul relevan. Oke, berarti awalnya dikasih tahu sama teman, terus jadinya berminat untuk ambil beasiswa di Thailand tersebut juga ya Kak ya. Untuk dapat beasiswa di Thailandnya tuh susah nggak sih Kak sebenarnya buat step-stepnya? Kakak pertama harus, apakah semuanya infonya tuh udah tersedia, terus apakah harus cari-cari gitu soal beasiswa yang di Thailand? Sebenarnya nggak susah ya, semua persyaratan beasiswa menurut aku sama. Halo? Iya, Kak Fitri bisa dengar? Bisa Kak? Iya, sebenarnya persyaratan beasiswa sama semuanya. Sebelumnya aku tuh baca yang general lah, LPDP kan udah umum banget gitu. Jadi aku mengaplikasikan syarat-syarat LPDP dalam proses registrasi aku di Thailand, di Mahidol gitu. Nah, kebetulan kalau di Mahidol itu syaratnya lebih mudah, dia nggak mengharuskan kita punya sertifikat bahasa Inggris. Kayak kalian punya itu bagus, cuman toh di sana kalian bakal dites lagi gitu loh. Jadi dia di semester 3 atau di semester 4 dia bakal dites di sana. Nah, kalau misalnya nilainya nggak cukup, kalian ikut kayak kursus bahasa Inggris di sana gitu. Kayak dikasih pelatihan apa segala macam sampai nilai kalian sesuai standar untuk lulus. Oke. Berarti nanti di sana juga dilatih lagi ya Kak? Itu apakah harus bisa bahasa Thailand dulu sebelumnya atau enggak harus? Enggak harus. Enggak ya? Oke, berarti tapi sekarang berarti udah tahun ke berapa nih Kak? Ini aku tahun kedua, karena programnya double degree, jadi dia standarnya itu 3 tahun. Ini aku tahun kedua masuk ke semester kelima. Jadi udah selesai semua, tinggal sidang. Oke. Sekarang lagi di Indonesia atau di mana nih Kak? Lagi di Indonesia, aku lagi di Palembang. Wow, ini lagi di Indonesia ya Kak Dianti ya. Berarti nanti juga bakal mempersiapkan lagi untuk ke Thailand atau ke Jepang nih Kak berarti? Iya, ke Thailand. Program yang di Jepang udah selesai. Gitu. Oke. Ya, terus kalau misalnya alasan Kak Dianti nih, kenapa sih pengen ambil 2 universitas gitu? Apalagi kan kayaknya kalau anak muda tuh pengen ada waktu mainnya nih. Kayaknya kalau misalnya double degree, terus apalagi Kak Dianti juga sibuk banget nih. Kayak waktu tidurnya juga kapan gitu. Orang sibuk banget kayaknya. Menurut aku malah kayak double degree itu dikasih kemudahan gitu loh sama dosennya. Kayak kalau tesis kalian harus rumit, harus begini, harus begitu. Kalau double degree itu kayak udah nggak apa-apa gitu loh. Kayak dosen tuh memberi kebebasan itu menurut aku yang pertama. Terus yang kedua, karena aku ngerasa kuliah di Thailand sulit sih awalnya. Aku kan dari IPA ya jatuhnya, dari science masuk ke engineering itu ya gapnya agak lumayan tinggi gitu. Jadi pas dibuka di Jepang kebetulan environmental management, masuk ke science juga, terus aku ngerasa oh cocok nih ininya jurusannya relevan sama aku di
S1, jadi aku ambil. Oke, terus berarti dari double degree itu kakak dapat informasinya juga dari teman kah, terus jadinya mau ambil double degree atau gimana kak awalnya? Nah kebetulan itu rezeki juga sih kemarin ya. Jadi program double degree di Mahidol di tempat aku itu dibukanya itu 1 tahun sebelum aku. Nah rata-rata yang masuk Mahidol tuh kan dia udah punya beasiswa sendiri kan, Savitri ya. Jadi mana-mana dia udah punya beasiswa sendiri, ada yang LPDP apa segala macem. Nah jadi pas dibuka double degree mereka udah pada kayak ya udah nggak bisa lagi gitu apply karena standar untuk beasiswa yang mereka terima itu 2 tahun. Cuma bedanya aku dari Mahidol University dia emang nyesuaiin gitu. Kalau anaknya ikut ini ya beasiswanya diperpanjang gitu. Itu sih. Oke, ya terus kalau misalnya Kak Dianti ini cara ngebagi waktunya gimana nih Kak? Biasanya kan kalau double degree itu apakah semua tugas sama ujiannya tuh kakak berbarengan semua, terus harus mengikuti semua perkuliahannya atau gimana nih Kak? Buat yang belum paham. Sebenarnya ya yang kalian nggak tahu tentang double degree itu, jadi si double degree itu mata kuliah yang diambil ya segitu-gitu aja. Kita mikirnya kayak kampusnya 2 nih, mata kuliah yang diambil lebih banyak gitu. Sebenarnya enggak. Jadi mata kuliah pilihan di Mahidol kita tuh nggak ngambil sama sekali. Dan sebaliknya kita ngambil mata kuliah wajib di Kyoto. Nah mata kuliah di Kyoto nanti ditransfer ke transkrip di Mahidol. Oke. Sama sebaliknya juga gitu. Jadi mata kuliah wajib di Mahidol ditransfer ke Kyoto gitu sih. Oke, berarti masih lumayan bisa untuk di handle dua-duanya ya kak ya, karena juga digabung satu sama lain juga gitu. Berarti untuk teman-teman IDS nih kalau misalnya mau ambil double degree juga, itu berarti nanti kalau misalnya udah lulus dapat 2 gelar yang berbeda atau bagaimana nih kalian? Iya, dua gelar yang berbeda. Jadi di Mahidol dapat engineering, master engineering, MM. Di Kyoto, aku di Kyoto kurang paham MGS kalau nggak salah. Soalnya orang Jepang tuh yang nggak peduli gelar gitu loh. Oke. Aku bisa lanjut kerja lagi gitu. Oke, beda ya kalau orang Indonesia kan yang penting gelarnya sampai panjang banget gitu, sampai memenuhi nama gitu. Tapi untuk yang di Jepang enggak ya kak, berarti emang fokus ke sistem perkuliahannya juga gitu. Iya, tapi gelarnya tetap beda mau sama. Oke, wow, berarti itu bisa banget nih kalau misalnya teman IDS. Kemarin kan kita sempat buka polling pertanyaan juga ya kak. Nah itu banyak banget yang pengen tahu juga sebenarnya double degree itu aslinya kayak gimana, atau jangan-jangan pada takut gara-gara nanti sibuk banget gitu. Terus kalau Kak Dianti ini bagi waktunya gimana nih kak? Pernah nggak sih sampai sibuk banget? Karena sampai dilihat Kak Dianti juga aktif di YouTube juga ya kak, sering bikin konten gitu. Sebenarnya nggak sibuk banget sih, sibuknya waktu course aja. Kebetulan apalagi kalau penelitiannya kayak aku kan remote sensing ya, jadi cuman pakai satelit, download data dari satelit, terus pakai GIS gitu-gitu. Jadi nggak benar-benar nggak ke lab. Kayak aku ngerjain tesis di mana aja tuh bisa gitu kan. Jadi lumayan senggang sih, lumayan nggak terlalu menyulitkan apa-apa. Oke, cuma awalnya pasti sulit ya kak ya? Ya awalnya awal perkuliahan kita nerima ilmu baru itu loh yang lumayan sulit. Terus untuk perkuliahannya berarti di Thailand itu haruskah bahasa Inggris semua kah atau juga ada Taiwan gitu? Iya, dia kalau Savitri kalau kita apply di international program sebenarnya mau di Mesir, mau di Turki, mau di segala macam. Kalau international program harusnya mereka pakai bahasa Inggris sih gitu. Oke kak. Jadi ini pengetahuan baru ya kak. Aku kayak pengen dapat S2 gitu, tapi kayaknya nanti deh nunggu Kak Dianti memotivasi. Enggak bisa kok. Oke, tapi berarti emang kesibukannya tuh bisa terhandle juga ya kak, nggak kayak orang-orang banyak bilang gitu kan kalau misalnya ambil double degree kayaknya nanti sibuk banget, terus nggak bisa sampai main kemana gitu, nggak punya waktu luang. Tapi buktinya Kak Dianti juga sampai bisa bikin konten-konten di YouTube ya kak ya? Enggak kok, bisa kok, kalian bisa main kok. Bisa ya. Kalau kontennya Kak Dianti ini boleh disebutin kak?
barangkali nanti teman ideas mau subscribe gitu. Oh iya, aku di YouTube cuman sharing-sharing aja sih tentang kehidupan-kehidupan di Jepang, Thailand, sama sedikit informasi tentang beasiswa kayak Max, beasiswa Mahidol University, terus syarat-syaratnya apa, ditonton ya teman-teman. Oke, channel YouTube-nya namanya apa nih Kak? Namanya Dianti Farhana. Oke, itu bisa di subscribe nih buat teman aja nanti nonton ya. Kalau untuk Kak Dianti boleh kasih tahu nih sama teman Ideas, kalau misalnya teman Ideas nih rata-rata masih muda ya, dan terus mereka juga pengen lanjutin S2 atau S3-nya juga untuk internasional juga, tapi ada yang kayaknya masih belum pengen gitu Kak, kayak belum berkesempatan untuk termotivasi lebih jauh, mungkin karena mereka tahu susah atau mereka masih kurang termotivasi gitu. Menurut Kak Dianti, apa nih alasan kenapa mereka harus mewujudkan mimpi mereka tersebut gitu? Menurut aku ya kuliah di luar tuh nggak cuma semata-mata kita dapat gelar dari luar gitu, dapat pengalaman bergengsi, dipandangnya tuh enak apa segala macam, tapi cara kita menyikapi berbagai hal dari pengalaman kita kuliah di luar tuh banyak gitu loh. Kita bisa bandingin gimana sih kuliah di Jepang sama di Thailand, apa bedanya, sama di Indonesia apa bedanya, apa sih menurut kita di Indonesia ini kayaknya kurang gitu sistem pendidikannya dibanding di Jepang kok kayaknya lancar-lancar aja gitu. Hal-hal kayak gitu sih yang menurut aku yang harusnya jadi motivasi kalian untuk lanjut kuliah ke luar gitu. Jadi kita bisa lihat beberapa perbedaannya ya Kak. Tapi kalau misalnya Kak Dianti rasakan selama ini nih, kalau bedanya kuliah di Thailand sama untuk program di Jepangnya tuh bedanya kayak gimana sih Kak? Di Thailand sama di Jepang bedanya ya hal-hal kecil sih, maksudnya kayak orang Jepang tuh kan profesional banget gitu loh, kayak misalnya kita meeting jam sekian ya jam sekian udah harus bisa apapun ininya gitu kan. Terus kayak sistem-sistem administrasi di Indonesia kayak misalnya ya dosen belum siap untuk gimana sih mahasiswa absen nih melalui komputer apa segala macam. Nah itu di sana mereka udah siap gitu loh. Ya kayak hal-hal kecil gitu loh. Mungkin nggak ngerti juga ya dosen Indonesia sibuk apa segala macam. Aku juga nggak ngerti. Cuman menurut pandangan aku di dosen luar mereka juga sibuk gitu loh. Tapi tanggung jawab mereka tuh ya tentang ini. Jadi mahasiswa don't care gitu loh kalian mau sibuk mau apa gitu. Yang pasti tanggung jawab kalian terpenuhi gitu sih, kayak sistem-sistem kecilnya gitu sih yang bikin perkuliahan tuh lancar gitu. Oke, berarti emang harus dicontoh banget nih ya Kak ya, terutama kalau misalnya di Indonesia belum menerapkan beberapa hal, contohnya kayak disiplin di Jepang, itu pasti bisa jadi contoh juga buat yang di Indonesia juga. Kalau misalnya kesannya Kak Dianti nih selama kuliah ambil di Thailand, itu apa aja sih Kak yang udah Kakak bisa tangkap gitu perbedaan sama Indonesia barangkali yang jadi culture shock pertama atau tantangannya gitu? Kalau aku ngelihatnya teman aku di Thailand itu mereka belajar, mereka termasuk orang yang gila-gila belajar gitu loh. Berarti ambisius ya Kak contohnya? Jadi untuk orang-orang yang kayak kita, kalau aku kan ya udah aku belajar gitu, tapi aku santai gitu loh, kayak kalau aku mau belajar ya aku belajar gitu. Jadi pressure ke kita gitu loh, kayak ih orang ini belajar mulu, kita ngapain gitu kan. Kalau misalnya lihat orang belajar terus, apalagi kalau belajarnya emang mantengin banget kan bikin minder ya Kak kadang-kadang ya. Iya betul. Sedangkan kalau di Jepang tuh kayaknya orangnya ya belajar juga gitu, cuman kayak nggak kurang kelihatan gitu loh mereka belajarnya. Jadi yang penting tiba-tiba ada progres aja gitu. Itu sih yang salut. Oke. Terus kalau Kak Hana nih pas ngambil beasiswa double degree tersebut, itu ada kendala nggak sih Kak yang paling bikin sulit gitu? Apa pas di tes ujiannya atau bagian pengumpulan berkasnya yang emang ribet atau yang lain nih Kak?
Iya sih berkas sih, maksudnya kayak miskomunikasi waktu itu. Oh Waktu gitu. itu kan kayak pakai IELTS atau pakai apa gitu untuk ke Kyoto University kan standarnya. Nah kebetulan dari Mahidol itu sendiri nggak mengharuskan punya itu, jadi kita kayak yang ada yang udah punya udah expired gitu-gitu kan. Jadi bingung sih awalnya, kayak ini udah setengah jalan apa mungkin nggak diterima gitu. Tapi kalau menurut aku kalau program double degree atau program exchange apapun dari universitas ke universitas itu bakal dipermudah aksesnya sih, kayak lancar aja gitu, insya Allah aja sih. Oke, terus kalau tipsnya buat teman-teman IDS nih Kak, kadang kan pada sering banget terkendalanya juga soal pemberkasan nih Kak ya. Terus tipsnya buat teman IDS supaya nggak ketinggalan berkas yang harus dipenuhi atau jangan sampai miskomunikasi itu gimana nih Kak? Itu follow up terus sih, Follow emang up harus di terus follow ya. up terus. Walaupun orang Jepang dikit-dikit ada yang aneh, dia ngasih tahu kita, tapi kita harus follow up tetap gitu. Iya. Siapa tahu dia apa, siapa tahu dia apa gitu. Jadi emang tetap harus follow up dari kita sendiri ya Kak ya. Iya. Udah ada informasinya, tinggal kita aja yang harus cari tahu lebih lanjut gitu ya. Terus kalau pesan dan kesannya nih Kak selama kuliah di sana, itu banyak senangnya apa banyak sedihnya sih Kak? Seneng dong. Alhamdulillah sih seneng. Kok karena culture-nya juga beda ya sih di Thailand sama di Jepang. Jadi kita ngerasain dua budaya yang berbeda. Terus kita juga karena ya mohon maaf sama developing country sama developed country juga kita ngerasain apa sih yang membuat mereka maju gitu. Apa sih yang dari kita yang harus kita tingkatin. Hal-hal kayak gitu sih yang menurut aku kayak memacu kita untuk belajar gitu loh. Apalagi aku kan jurusan lingkungan ya, ngelihat lingkungan Jepang gimana dibandingkan lingkungan Betul. Indonesia. Itu Sungai kebanyakan gimana? selokan aja dibikin kolam ikan ya Kak, kalau di Jepang ya Kak? Apa? Kalau selokan dibikin kolam ikan ya Kak kalau di Oh, Jepang? ada juga kayak gitu nemu ikan. Oke, berarti emang beda ya Kak kalau misalnya kebudayaan di sini sama di Jepang juga. Kalau menurut Kak Dianti yang harus dikembangkan sama pemuda Indonesia juga nih sama teman IDS yang pengen kuliah di luar negeri, itu selain mereka harus mempelajari beberapa pengetahuan yang belum mereka tahu tuh apa sih Kak yang harus dikembangkan lagi gitu? Kalau kita pengen ngejar budaya sama kemajuan di Jepang atau di Thailand gitu. Maksudnya motivasi supaya kuliah di luar. Sama mereka tuh harus membangun apa lagi gitu, apa yang harus di-upgrade dari Indonesia gitu. Banyak sih ya kalau Banyak dibilang ya. di-upgrade. Cuman kita ya sebagai pelajar kita cuma bisa belajar apa yang kita pelajari, kalau bisa diaplikasikan, dibagi gitu. Itu hal-hal kecil yang udah bisa membangun Indonesia sebenarnya. Iya, kalau pesan sekali lagi nih Kak buat teman IDS yang pengen kuliah di luar negeri tuh pesannya apa aja nih buat menyemangati mereka? Iya, pesannya gini ya, kalau kuliah di luar tuh enak, banyak banget hal yang kalian dapeti, nggak cuma ilmu. Jadi kalau kalian kuliah di Indonesia, kalian dapetnya ilmu gitu. Kalau di sana tuh ya segala macam hal bisa kalian jadikan pelajaran sebenarnya. Pengembangan diri juga jauh lebih banyak gitu. Kita juga jauh lebih mandiri, yang tadinya nggak bisa kayak gini jadi bisa, yang tadinya nggak bisa masak jadi bisa, misalnya nggak bisa naik sepeda jadi bisa naik sepeda gitu. Banyak hal-hal yang bisa di-upgrade kalau kita kuliah di luar negeri. Semangat semua. Oke, udah disemangatin sama Kak Dianti nih. Kemarin sebenarnya ada beberapa pertanyaan juga sih Kak. Ini pasti Kak Dianti orangnya sibuk banget nih ambil double degree, terus kayaknya nggak pernah tidur sampai ada yang nanya macam-macam nih. Kita udah buka beberapa sesi pertanyaan dari teman IDS yang kemarin sih Kak, tapi kita mau speed question dulu ya. Seperti biasa, kemarin kalau tamu di IDS Talk kita tantang speed question nih. Kira-kira Kak Dianti orang seperti apa? Udah siap ya Kak? Ya, Oke, speed question yang pertama, teh atau kopi? Speed teh. question. Oh, oke. Sorry.
Oke, tadi pilih teh ya Kak ya? Iya, Oke, terus yang kedua nih, film atau buku? film Oke, terus Android atau iOS? iOS. Universal Studio Jepang atau Disneyland? Universal Studios. Oke, terus IPA atau IPS? Pak, Mie goreng atau mie rebus? goreng. Pakai telur nggak? Oke, Terus Thailand atau Jepang? Bang. Oke, Jepang nih ternyata. Terus drama Korea atau anime? Drakor. Oke, terus drakor apa nih Kak yang paling disukai sekarang atau lagi follow upin apa? Aduh, nggak Banyak tahu ya ya. jangan-jangan. Nggak nonton. Nggak lagi nggak nonton. Oke, berarti sekarang kesibukannya untuk Kak Dianti tuh lagi persiapan apa aja nih Kak selama di Lagi Indonesia? persiapan tesis di Mahidol di Thailand. Jadi sebenarnya tesis aku di Kyoto dulu, walaupun aku dari Thailand, kan, selesai di Kyoto, baru di Thailand. Gitu. Oke, berarti sekarang lagi di Indonesia sampai kapan nih Kak? Itu sampai nggak tahu. Aku belum Thailand tuh strict gitu loh, orang nggak boleh masuk. Oh, oke. Jadi, walaupun masuk, boleh masuk, tapi persyaratannya tuh banyak kayak kalian harus punya asuransi 1 miliar gitu-gitu. Wow, Iya, jadi waduh. mikir berapa kali gitu untuk masuk aku. Terus belum dapet surat karena visa aku habis kan, jadi butuh surat pengantar gitu. Oke, berarti sementara lagi stay di Indonesia sambil mempersiapkan tesisnya juga ya Kak ya? Nah, Ini ada pertanyaan dari beberapa teman Ideas nih Kak, kita mau jawab pertanyaan yang kemarin udah masuk ke Instagram kita juga ya. Yang pertama dari @thebeautyinsight mau tanya bagaimana bisa mendapatkan program double degree dari 2 universitas terbaik gitu. ya alhamdulillah rezeki lagi sih itu ya. Terus waktu adanya kesempatan harus diambil gitu aja sih menurut aku. Kalau ngerasa kesempatan itu baik untuk kalian ya harus diambil kapan lagi. Jangan mikir berapa kali deh. Jangan mikir Allah setuju nggak ya, Allah pasti setuju kalau itu bagus gitu kan. Ya terutama soal beberapa persyaratan ya Kak. Kalau misalnya ribet itu motivasinya gimana sih Kak? Itu yang paling paling bikin nggak pengen tuh kayaknya aduh ribet nggak ya gitu. Justru kayak orang-orang kayak aku yang memanfaatkan kalian berpikir ribet loh, gitu loh. Wow, itu ternyata ya. Iya, jadi banyak kok orang-orang yang aku bisa nih nge-handle ini orang nggak bisa gitu. Nah dia yang bakal maju. Gitu. Wow, itu tadi ada quotes dari ribet. Oke, nggak usah mikir ribet-ribet ya. Justru malah yang mikir ribet bakal terkalahkan sama yang nggak mikir ribet juga. Oke, itu tadi udah terjawab sama Kak Hana. Terus ada pertanyaan kedua dari @mariodwin. Kakak tidur berapa jam sehari? Aku tidur normal, kayaknya lebih oversleep deh. Enggak kok, tidurnya biasa-biasa aja, sama aja. Belajarnya juga ya nge-review aja, baca-baca aja. Makin banyak baca, makin banyak yang kita tahu gitu loh. Oke, ya berarti emang normal-normal aja ya Kak ya. Nggak kayak sehari tidur cuma 2 jam gitu terus habis itu langsung bangun. Emang ada saatnya kayak gitu, cuman jangan jadi patokan kayak aku nggak mau kuliah double degree nanti tidurnya takut gini gitu lah. Setiap orang pasti ada saatnya mereka harus tidur 2 jam, 3 jam. Tapi ya memang nggak setiap hari kayak gitu kan. Nggak sering ya Kak ya. Nggak sering. Buktinya nih Kak Dianti nggak ada kantong matanya, bisa dilihat mukanya glowing gitu ya. Oke Kak, nih udah ngejawab pertanyaan dari teman Ideas. Terus yang terakhir mungkin bisa ngasih pesan-pesan dan harapannya nih Kak buat teman-teman Ideas yang nanti nonton tentang Ideas Talk bareng sama Kak Hana kali ini. Iya, harapan aku semoga teman-teman mimpinya lebih tinggi lagi, kalau bisa lebih tinggi dari aku. Kalian tuh bisa gitu loh, kalian bisa kemana aja melalui cara-cara yang mungkin orang nggak pikir gitu loh. Kalian bisa dapetin ilmu sebanyak-banyaknya, belajar dari hal-hal di luar, nggak cuma di dalam aja, improve diri, dan kalau bisa mengaplikasikan ke Indonesia. Oke, ya itu dia tips
dari Kak Dianti Farhana yang tadi udah berbagi cerita-cerita juga nih teman Ideas ya. Jadi kalau misalnya teman Ideas pengen dapat beasiswa, terutama yang double degree kayak Kak Dianti Farhana ini, juga pastinya nggak boleh sampai terkendala sifat-sifat yang malas dan ribet tadi ya Kak ya, karena itu juga harus memotivasi kita semua juga. Terima kasih Kak Dianti Farhana, kayaknya untuk kali ini kita terima kasih banget untuk perbincangannya. Mungkin ada tambahan? Ini ya. Oh ya, yang ini ya Kak, yang kita mau promosiin ini Ideas kelas selanjutnya. Oke. Oke, tanggal 20 September. Oh, 20. Iya. Ini buat Kak Hana juga sama teman-teman Ideas. Nanti yang udah konfirmasi juga ataupun teman Ideas juga pengen gabung buat tanya-tanya secara langsung bareng sama Kak Hana, terutama soal double degree atau beasiswa lainnya. Ini caranya bisa diperoleh di mana nih Kak? Terutama soal yang mau kita bahas soal jasa scholarship ya untuk kelas berikutnya ya. Boleh. Ini berarti bisa gimana nih Kak dapetin caranya? Untuk jaso apa dibahas sekarang atau gimana? Nggak, yang nanti Kak di kelas selanjutnya. Berarti Kak Dianti promosiin yang kelas 20 September itu Kak. Oh iya, buat teman-teman yang mau kelanjutan cerita, kita cerita-cerita lagi gimana tentang apply beasiswa, double degree, kuliah di luar, dan jenis-jenis beasiswa yang bisa di-apply di Jepang dan di Thailand, bisa ikut di acara yang di tanggal 20 September, bisa di register ya di Ideas Indonesia Instagram. Betul, itu dia teman-teman. Jadi nanti kalau pengen tanya-tanya langsung bareng sama Kak Dianti, ini kita kan udah kenalan dulu sama Kak Dianti Farhana. Di Ideal Talk kali ini bisa langsung konfirmasi sebelum tanggal 15 September. Nanti kelasnya bakal ada di tanggal 20 September 2020 juga. Terima kasih sekali lagi buat Kak Dianti Farhana ya Kak. Sampai ketemu lagi di tanggal 20 September nanti. Terus terima kasih udah ngebagiin tips dan triknya juga soal double degree-nya Kakak. Semoga bisa memotivasi teman-teman ID semua. Dan makasih udah mau diganggu waktunya ya Kak. Iya. Sama-sama. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi Kak. Sampai ketemu. Nah itu tadi perbincangan kita bersama Kak Dianti Farhana, mahasiswa double degree di 2 universitas luar negeri. Dan kalau teman Ideas pengen gabung buat tanya-tanya langsung sama Kak Dianti Farhana, nanti bisa banget buat ikut kelas selanjutnya, tentunya masih sama Kak Dianti Farhana di tanggal 20 September 2020 untuk kamu yang udah konfirmasi pembayaran sebelum tanggal 15 September 2020 ya. Makanya buruan konfirmasikan pendaftaran dan pembayaran kamu di www.ideasforindonesia.com. Sampai jumpa di Ideas Talk berikutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Ideas for Indonesia.